34 ini ya. Oke, listen to and repeat your teacher. Dengarkan dan ulangilah apa yang diucapkan oleh gurumu. Nah, di halaman 34 yang A ya, paling atas itu ada listen to and repeat after your teacher. Nah, sekarang tirukan Pak Cahyo. Dengarkan dulu, kemudian tirukan ya. Kita mulai dari yang sisi sebelah kiri dulu semuanya. Yang kiri nanti kita ke bawah dulu semuanya, nanti baru ke kanan ini ya. Oke, baik, siap. Kita ke kiri dulu yang paling atas. Tirukan setelah Pak Cahyo. Listen to the teacher. Silahkan diulangi. Listen to the teacher. They listen to the teacher. Kita turun ke bawahnya. Read the book. Read books. Turun di bawahnya. They read books. They read books. Kita turun ke baris ketiga. Sit on the chair. Sit on the chair. Kemudian, they sit on the chair. They sit on the chair. Paling bawah ya, sisi kiri yang paling bawah. Repeat after the teacher. Repeat after the teacher. They repeat after the teacher. Sudah? Nah, tadi kita sudah baca yang sebelah kiri. Sekarang kita baca yang sebelah kanan. Ya, ini yang sebelah kanan ya. Oke, tirukan setelah Pak Cahyo ya. Study. They study. Stay. They stay. Stand. They stand. Speak. They speak. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa ya tadi ya menirukan ya. Nah, sekarang begini teman-teman. Pada kalimat yang sudah kita baca ini tadi, ada sebelah sisi kiri dan ada yang sebelah kanan. Coba Pak Cahyo tanya, adakah yang bisa membedakan perbedaan antara kalimat yang ada di sebelah kiri dan kalimat yang ada di sebelah kanan? Ada yang bisa menjawab? Nah, itu ada yang menjawab. Coba, apa Pak Cahyo dengar? Dari sini bisa enggak ya? Jarak jauh ya, tidak bisa ya. Nah, benar sekali, itu ada yang sudah menjawab ya. Nah, coba perhatikan yang ada di sebelah sisi kiri teman-teman. Nah, kalimat yang ada di sebelah kiri, semua kalimatnya menggunakan objek. Sedangkan kalimat yang ada di sebelah kanan, itu setelah kata kerja ya. Setelah kata kerja itu tidak membutuhkan objek atau tidak ada objeknya. Nah, ini ada kaitannya dengan transitive and intransitive verbs yang akan kita pelajari. Oke, baik, perhatikan anak-anak. Yang dimaksud dengan verb atau verb, nah jadi kita mengucapkannya tergantung cara mengucapinnya ya. Bisa verb ya. Itu artinya kata kerja. Nah, kemudian verb describes an action. Verbs itu menggambarkan aktivitas. Jadi kata kerja ini menggambarkan suatu aktivitas. Kemudian kata kerja ini menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan ya, seperti tadi penjelasannya. Terus kemudian contohnya ada want. Want artinya apa? Ingin. Terus kemudian buy. Buy itu apa? Buy, membeli. Kemudian sleep. Apa itu sleep? Tidur. Kemudian ini contohnya ya, contoh kalimatnya. I want an apple. I want an apple. Aku ingin sebuah apel. Kemudian ada contoh lagi. They walk. Mereka berjalan. They walk. Mereka berjalan. Dengan kata walk saja itu sudah memiliki makna. Ya. Nah, coba perhatikan. Kalimat yang atas ini they want, I want itu diikuti dengan an apple. An apple di sini adalah objek. Sedangkan they walk, mereka berjalan, itu tidak ada objeknya. Namun sudah bisa difahami. Nah, ini akan menggiring kita
ke pembelajaran tentang transitive and intransitive verbs. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Page 35. Nah, kita tentang verbs dulu ya. Oke, verbs. Page 35. Ini dia. Ini ada gambar ya, teman-teman ya. Ada gambar di halaman 35 ini. Look at the pictures below. Make a simple sentence for each picture. See the example. Perhatikan ya, ini ada gambar-gambar. Nah, yuk kita buat contoh kalimat sederhana ya dari gambar yang ada di buku kalian. Contohnya ini ada bapak-bapak sedang menyetir mobil. Kalimatnya kita bisa buat seperti ini. My father drives a car. Artinya apa? Ayahku mengendarai mobil. Kemudian ini di gambar berikutnya ada he walks. Artinya apa he walks? Dia berjalan. Nah, coba sekarang ini kita gambar pertama. Ada yang bisa membuat kalimat? Nah, tepat sekali ya. Kita bisa membuat kalimatnya seperti, maaf belum Pak Ca tuliskan di sini ya. Kita bisa menuliskan gini. He rides a bike. He rides a bike. Artinya apa? Dia mengendarai sepeda. Kalau cuma he rides saja bisa nggak? Dia mengendarai? Belum bisa ya. Nanti artinya jadi kayak ada yang kurang ya. Dia mengendarai apa? Nah, di gambar itu kan sepeda, maka harus dilengkapi dengan objek. He rides a bike. Kemudian pada gambar kedua, ada yang bisa membuat kalimatnya? Good, tepat sekali. He sleeps. He sleeps. Dia tidur. Nah, dengan kata he sleeps saja, apakah itu sudah memiliki makna? Sudah ya, dia tidur. Kita sudah tahu artinya kalau dia tidur dan tidak membutuhkan objek lagi. Kemudian, gambar nomor 3. Gambar nomor 3 itu apa? Nah, dia sedang belajar ya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Ya, good. He studies. He studies. Dia belajar. Dengan kata he studies saja, itu sudah memunculkan makna. Kemudian di gambar keempat, ini gambarnya mereka sedang apa ini ya? Membaca, benar sekali. Coba ada yang bisa? Betul. They read book. They read book. Mereka membaca buku. Boleh nggak kalau kalimatnya itu hanya they read? Mereka membaca. Ada yang kurang? Ada yang kurang kan? Nah, maka membutuhkan objek buku. They read book. Nah, ini dia. Sekarang perhatikan kalimat ini. Kata kerja verb dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah transitive verb. Yang kedua adalah intransitive verb. Mari kita bahas. Nah, transitive verb. Apa itu transitive verb? Ini dia penjelasannya. Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti objek. Nah, objek itu bisa noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti untuk menerima aksi dari subjek. Nah, tadi teman-teman sudah curiga belum? Di contoh kalimat di awal tadi, ada kalimat yang menggunakan objek dan ada kalimat yang tidak menggunakan objek. Nah, sekarang kan sudah tahu kan, ternyata kalimat atau kata kerja yang harus diikuti dengan objek itu disebut dengan transitive verb, ya, transitive verb. Nah, tanpa objek, makna kalimat dengan transitive verb akan terdengar janggal, ya. Jadi wagu. Tadi kan ada kata read ya tadi ya. Tadi ada contoh they read. Janggal. Cuma kalau they read saja janggal, harus diikuti dengan apa? Objek. Objeknya apa? Book. Nah, they read book. Jadinya enak dibaca. Kalau cuma they read tidak enak. Nah, contohnya ini, example. Kata-kata yang menggunakan yang butuh objek itu ada bring, buy, clean, kick, listen, read, sit, want, and etc. Dan lain sebagainya. Nah, coba ya sekarang contohnya ini kalimatnya. Nah, ini dia.
Ini Brian. Kalau di kelas 4 ada yang namanya Brian? Oh, ada ya. Tapi di sini kita manggilnya bukan Brian, tapi manggilnya Brian. Brian brings his book. Brian membawa bukunya. Nah, membawa ini membutuhkan objek. Maka harus dilengkapi dengan his book atau benda yang lain. Ya, kalau cuma Brian brings, Brian membawa apa? Nah, gitu ya. Lanjut. They buy some fruits. Mereka membeli beberapa buah. Kalau cuma they buy, mereka membeli, tidak bisa berdiri sendiri. Harus diikuti dengan objek. Lanjut. Nah, sekarang kita ke intransitive verb. Nah, tadi transitive, sekarang kita intransitive verb. Apa itu intransitive verb? Ini dia. Intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak diikuti oleh objek sebagai penerima aksi karena memang aksi yang dilakukan tidak melibatkan objek. Nah, ini dia. Jadi, kata kerja ini sudah bisa berdiri sendiri dan tidak membutuhkan objek. Jadi sudah ada maknanya walaupun tanpa objek. Nah, contohnya ini, kata-katanya. Ada kata arrive, tiba, come, datang, cry, menangis, lie, bohong, work, bekerja, stay, tinggal, stand, berdiri, speak, berbicara. Kata dan lain sebagainya, extra ya. Kata-kata ini sudah sudah bisa berdiri sendiri walaupun tanpa menggunakan objek. Sebagai contoh ya. Dia sebagai contoh. He lies. Dia berbohong. Apakah masih perlu menggunakan objek? Sudah tidak perlu menggunakan objek. He lies. Dia bohong. Kemudian don't cry. Jangan menangis. Nah, ini sedikit clue untuk menuju ke materi yang berikutnya, yaitu prohibition ya. Don't cry. Jangan menangis. We stand. Kita berdiri. Oh ya. Nah, ini ya. Jadi ya, ini adalah contoh dari intransitive verb. Kalimat atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya untuk menjelaskan kata kerjanya itu. Oke? Bisa ya? Pak Jaya yakin kelas 4 pasti semuanya bisa. Nanti kita praktekin ya. Oke. Coba perhatikan ini ya. Circle the transitive verb each sentences. Buka halaman 36. Buka halaman 36 semuanya. Sudah? Yang bagian C ya, yang paling atas ini ya. Nah, ini. Ini ada 10 kalimat. Perintahnya adalah circle the transitive verbs in each sentence. Lingkarilah kata kerja transitif di setiap kalimat. Coba dari kalimat 1 sampai 10 ini, manakah yang merupakan transitive verb? Kita lihat dari nomor 1. Oke ya, kita baca nomor 1. Number 1. I watch cartoons every morning. Watch, menonton. Butuh objek enggak? Iya, maka dia termasuk apa? Transitive verbs. Kita beli ringkalan. Oke. Number 2. My father always sleeps in the afternoon. Ayahku selalu tidur di siang hari. Kira-kira butuh ini ada kata kerjanya enggak ini? Ada kata atau objeknya enggak? Tidak ada, maka tidak ya. Tidak termasuk. Number 3. Barry takes 5,000 rupiah in his pocket. Derry mengambil 5.000 rupiah di kantongnya, di dompetnya. Takes itu mengambil. Butuh objek kah? Nah, di sini ada objeknya 5,000 rupiah. Maka dia termasuk transitive. Number 4. Juan doesn't stay here. He lives in Jakarta. Ada kata stay sama lives. Butuhkah kata kerja di situ? Butuhkah kata benda di situ? Ternyata tidak ada objek di belakangnya, maka tidak termasuk transitive. Maka itu disebut apa? Intransitive. Number 5, the cat runs very fast because the dogs bark at it. Kucingnya berlari sangat kencang karena anjingnya menggonggongnya. Ini berlari ternyata tidak membutuhkan objek, maka dia tidak termasuk transitive. Lanjut, number 6. I play piano with my sister. Aku bermain piano
dengan saudariku. Play. Apakah butuh kata benda di sini belakangnya? Benar ya, ternyata di sini ada piano. Ada piano ini sebagai objek, maka ini disebut transitive. Lanjut ya. Raja climbs a coconut tree. Raja memanjat pohon kelapa. Memanjat, climbs. Butuhkah objek? Iya, ternyata butuh objek ya. Maka ini termasuk apa? Transitive. Number 8. Don't lie. Don't lie. Jangan bohong. Apakah butuh kata benda di situ? Ternyata tidak ada ya. Maka ini tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk. Kemudian number 9. Ria makes a good picture on the wall. Makes. Ria membuat gambar yang indah di dinding. Nah, apa ya? Makes ini apakah butuh objek? Ternyata benar ya, butuh objek. Maka ini termasuk transitive. The last, number 10. He cannot ride a bike, so he walks to school. Dia tidak dapat mengendarai sepeda atau menaiki sepeda. So, jadi dia berjalan ke sekolah. So, he walks to school. Jadi dia berjalan ke sekolah. Oke. So, ini termasuk transitif apa bukan? Iya ya, termasuk transitif. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, jadi intinya teman-teman, transitif itu kalimat atau kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan intransitif itu sudah tidak perlu menggunakan objek lagi. Namun ada yang bisa terjadi satu kata kerja untuk dua bisa. Contohnya apa? Study. Study itu bisa untuk transitif, bisa untuk intransitif. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Prohibition atau dalam bahasa Indonesia ini dia penjelasannya. Nah, prohibition adalah ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Nah, gampangannya prohibition itu adalah kalimat larangan. Ini dia. Prohibition ini menggunakan kata kerja verb di dalam kalimatnya. Prohibition selalu menggunakan verb 1 atau kata kerja ya, kata kerja. Nah, kemudian ingat, kalimatnya harus dimulai dengan kata don't atau do not. Ya, sekali lagi harus diawali dengan don't atau do not. Maka akan didapat rumus prohibition seperti ini. Maka dapat ditarik rumus untuk membuat kalimat larangan dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini. Nah, ini dia rumusnya. Nah, ini dia rumusnya ya. Do not atau don't ditambah verb 1 ditambah tanda seru ya. Nah, ini dia contohnya. Don't open the window. Jangan buka jendela. Contoh lagi. Don't cry. Jangan menangis. Don't come late. Jangan datang terlambat. Jadi gampang toh. Tinggal don't ditambah kata kerja. Udah selesai. Don't step in the grass. Jangan menginjak rumput. Gampang banget ini ya. Teman-teman bisa melihat di page 37 di halaman 37. Oke, silakan dilihat contohnya ya, ini dia. Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya dari sini ya. Paling atas yuk Tiruk. Kita baca bersama-sama dengan Pak Cahyo. Oke. Don't sleep. Don't speak. Don't cheat. Don't eat. Don't litter. Don't move. Nah, kita lanjut ke bawahnya ya. Kalau ini yang cukup hanya dengan kata kerja saja sudah ada artinya. Kalau ini butuh objek ya. Don't use the cell phone. Don't bring food. Don't read comics. Don't open the window. Don't play with the gadget. Don't bully your friend. Oke? Nah, itu dia contohnya ya. Ada di halaman 37 untuk kalimat larangan. Pak Cah yakin semuanya bisa mempelajari ya. Oke. Sekarang kita speaking ya, kita berbicara. Oke, baik. Coba dilihat bukunya halaman 38.
38 ya 38. Ini ada gambar 1 sampai dengan 4. Kita diminta untuk membuat kalimat larangan seperti pada contoh gambar ini. Nah, pada contoh gambar ini ada anak mau memberikan makan kepada gajah. Nah, padahal itu dilarang. Maka kalimat larangannya bagaimana? Gampang, tinggal beri apa teman-teman? Tinggal diberi kata don't. Nah, seperti kata don't. Nah, oke? Baik. Yuk. Number 1, ini ada anak-anak terus sedang berkelahi. Ini ada kata fight. Ada yang bisa membuat kalimat larangannya? Betul sekali. Kalimatnya adalah don't fight. Don't fight, artinya jangan berkelahi. Kemudian number 2, ada anak memakai kaos ke sekolah. Padahal kan tidak boleh. Ini wear t-shirt. Wear t-shirt artinya memakai kaos. Kita buat kalimat larangannya. Tinggal tambah apa? Don't. Jadinya bagaimana? Don't wear t-shirt. Sekali lagi, don't wear t-shirt. Kemudian lanjut ini. Bring handphone. Bring handphone. Padahal ini dilarang di sekolah. Maka kalimat larangannya bagaimana? Benar sekali. Don't bring handphone. Don't bring handphone. And then number 4. Ini di kelas tidak boleh makan snack. Nah, kalimatnya bagaimana? Ini sudah ada clue-nya eat snack, maka tinggal ditambah dengan don't. Don't eat snacks. Don't eat snacks. Oke, snacks ya. Sudah bisa? Pastinya bisa ya. Alhamdulillah gampang banget, tinggal diberikan kata don't di depannya. Kita lanjut ke page 39, reading. Nah, kita baca dulu ini. Nah, ini kita baca dulu bersama-sama. Bareng-bareng ya sama Pak Cahya ya. Yuk kita baca yuk. Ini ada prohibitions, larangan. Number 1, don't bring knives, weapons, tobacco, drugs, and alcohol to school. Jangan membawa pisau, senjata, rokok, obat-obatan, alkohol ke sekolah. Enggak boleh no ya. Terus number 2, don't fight at school. Jangan berkelahi di sekolah. Number 3, don't leave the school without a parent or guardian. Jangan meninggalkan sekolah tanpa orang tua atau penjagaan maksudnya ya. And then number 4, don't be late for class. Jangan terlambat masuk kelas. Number 5, don't wear t-shirt in class. Jangan memakai kaos di kelas. Number 6, don't use any electronic devices, CD players, MP3s, pagers, radios, laser pens, etc. at school. Artinya, jangan menggunakan alat-alat elektronik seperti CD player, MP3, pager, radio, atau laser ballpoint di sekolah. Number 7, don't use cell phones during regular school hours. Jangan menggunakan telepon selama pembelajaran di sekolah. Number 8, don't bring food and drinks to the classroom, main hall, library and offices. Jangan membawa makanan dan minuman ke dalam kelas, aula, perpustakaan, dan kantor. And the last, number 9, don't wear hats when entering classrooms and offices. Jangan memakai topi saat masuk ke dalam kelas dan kantor. Nah, kira-kira ini larangan di mana ya teman-teman ya? Oh, itu ada yang sudah jawab, benar sekali. Peraturan ya, peraturan larangan di sekolah, at school ya. Oke, baik kita jawab ya pertanyaannya. Oke, choose the correct answer based on the notice above. Jawablah pertanyaan sesuai dengan informasi yang ada di atas ya. Let's start from number 1. Oke, number 1. Where would you see the notice? Di manakah kamu menemukan informasi atau pengumuman itu? Apakah A, in the school, or B, in the bus station? Di mana?
Iya, tepat sekali. E ya, in the school. Masa di bus station ya? Oke, number 2. What thing don't you take to school? Apa benda-benda yang tidak boleh kamu bawa di sekolah? Tidak boleh bawa ke sekolah. Apa itu? Tobacco or book? Rokok atau buku? Yang tidak boleh loh ya. Apa? Iya, ya. No, dilarang merokok ya. Kalau bisa itu jadi perbuatan yang tidak baik ya. Jangan sampai ya kita. Terus kemudian number 3. When can you not use a cell phone? Kapan kamu tidak bisa menggunakan handphone? A. During break hours, or B. During regular school hours. Selama A. Jam istirahat, B. Saat jam pelajaran. Ayo yang mana? Iya, yang B ya. During regular school hour. And then number 4. Where can you not wear hats? Where can, di mana kamu tidak boleh menggunakan topi? In the classroom or in the cafeteria? Di mana tadi jawabannya? Good, jawabannya adalah A. In the classroom. Number 5. Where cannot you bring foods and drinks? Di mana kamu tidak boleh membawa makanan dan minuman? A. In the offices. B. In the basketball court. Yang mana? Yang tidak boleh? Iya, ini ya. In the office.